Kita uji. Oke, kita beri centang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini David Notes ingin menambah catatan dalam tutorial Microsoft Excel mengenai cara meng-highlight beberapa baris dalam sebuah tabel dengan kriteria tertentu menggunakan checkbox. Di sini sudah ada tabel, namun kita belum memiliki checkbox. Untuk memasukkan checkbox, kita bisa melalui menu atau ribbon developer. Klik developer. Jika di Excel Anda belum terdapat ribbon developer, Anda bisa memunculkannya dengan cara mengklik Customize Quick Access Toolbar, lalu pilih More Commands, dan di bagian kiri ada Customize Ribbon. Kita pindahkan ke sebelah kanan, kursor. Ada developer. Di sini sudah dicentang. Jika Anda belum memiliki tanda centang pada developer, maka berikan tanda centang lalu dikonfirmasi dengan menekan tombol OK. Nah, di sini melalui menu developer, kita akan memasukkan checkbox melalui insert. Di sini ada muncul form controls dan ActiveX control. Kita akan memilih checkbox yang ada pada form controls. Klik di sini. Lalu kita gambarkan pada sel yang kita inginkan. Misalkan di sini. Di sini tertulis checkbox 5. Mungkin di Excel Anda masih checkbox 1. Itu tidak masalah. Berikutnya kita akan ganti teks pada checkbox 5 ini. Kita akan mengganti checkbox 5 ini menjadi kata lulus dengan klik kanan, edit text, lalu tekan Shift dan End. Kita ketikkan lulus. Kita akan uji apakah checkbox ini sudah berfungsi. Sudah bisa diberi tanda centang, namun belum ada perubahan apapun. Sebelum kita buat yang lain, maka kita akan coba hubungkan checkbox ini dengan sebuah sel H4. Dengan cara mengklik kanan, Format Control, pada tab Control, biarkan pada Value Unchecked. Nah, di bagian sel Link, kita klik tanda panahnya, lalu pilih sel H4. Tekan Enter, lalu klik OK. Kita uji checkbox-nya, kita beri tanda centang, maka di H4 terdapat nilai True. Dan bila kita centangnya kita buang, maka menjadi False. Kita masih membutuhkan 3 checkbox lainnya. Bisa dengan cara mengkopinya, klik kanan, copy, lalu paste. Masih kita butuhkan 2 lagi. Klik kanan, paste, klik kanan, paste di sini. Nah, kita akan ubah teks checkbox yang lainnya menjadi yang ini adalah tidak lulus. Kemudian yang ketiga menjadi nilai terendah. Yang keempat menjadi nilai tertinggi. Berikutnya kita uji kembali apakah checkbox yang baru kita buat berfungsi. Oh, ternyata semuanya jadi ada centangnya. Namun sel yang berubah hanya 1. Nah, ini dikarenakan checkbox yang lain masih terhubung dengan sel H4. Nah, kita akan ubah
checkbox yang kedua dan hingga keempat, agar terhubung dengan selnya masing-masing, kita akan hubungkan tidak lulus ini menjadi dengan H5. Klik kanan di checkbox tidak lulus, format control, sama seperti tadi, dan kita ubah cell linknya menjadi H5. Tekan enter, lalu klik OK. Kita coba. Oke. Berikutnya nilai terendah, kita klik kanan, format control, cell linknya kita ubah menjadi H6. Tekan enter, tekan OK. Berikutnya nilai tertinggi, klik kanan, format control, cell linknya kita hubungkan dengan H7. Tekan enter, lalu klik OK. Oke, masing-masing checkbox sudah berfungsi dan terhubung dengan sel linknya masing-masing. Setelah kita buat checkbox, langkah berikutnya adalah kita akan membuat dan menguji sebuah formula yang bisa menunjukkan apakah nilai yang diperoleh oleh siswa dapat membuatnya lulus atau tidak. Nah, kita sudah menentukan bahwa standar kelulusan minimal adalah nilai 78. Nah, di sini kita akan membandingkan nilai yang diperoleh dengan nilai minimal kelulusan. Caranya dengan ketik sama dengan, pilih sel yang akan kita bandingkan. Karena nilai lulus adalah 78 ke atas, maka kita masukkan tanda lebih besar sama dengan, lalu sel H2. Jangan lupa kita kunci posisi H2 ini agar ketika dikopikan tidak berubah referensinya. Dan di sini kita berikan tanda dolar untuk mengunci kolom ketika kita copy ke bawahnya. Oke, nilainya true, 78 sama 75 salah karena ada di bawah 78. Selanjutnya kita sampai ke bawah. Nah, untuk nilai yang lebih besar daripada 78 atau sama dengan 78, maka akan bernilai true. Berikutnya kita akan pasangkan formula ini dengan checkbox. Kita akan berikan formula tambahan, fungsi tambahan, yakni N, kurung buka. Di sini kita tambahkan titik koma. Kita pilih sel H4. Kita kunci, lalu berikan kurung tutup. Oke, nilainya false semua. Kita coba dengan mencentang lulus. Oke, ini sudah ada yang berubah. Langkah berikutnya, kita akan menggunakan formula ini untuk membuat conditional formatting. Kita copy, kita salin formula ini, lalu kita seleksi baris, kita klik conditional formatting, lalu pilih new rule, kita pilih use a formula to determine which cells to format. Kita tempelkan di sini formula yang tadi kita salin. Lalu kita pilih format. Saya ingin memberikan untuk siswa yang lulus diwarnai dengan warna hijau muda. Anda bisa menambahkan format lain seperti border atau font dengan warna dan ketebalan atau kemiringan tertentu. Saya klik OK. Kita klik OK kembali.
Kita coba dengan memberi centang. Oke, di sini kita bisa lihat untuk nilai 78 dia termasuk lulus dan diwarnai hijau. Namun sayangnya ini belum ke seluruh data yang bernilai true. Seharusnya ini sudah diwarnai juga. Karena kita belum mengatur untuk keseluruhan tabel. Nah, caranya adalah dengan kita mengubah conditional formatting pada bagian applies to-nya. Ya, kita pilih di sini, lalu pilih range-nya. Kita tekan enter, lalu klik apply. Nah, di sini bisa diperhatikan semua yang bernilai true berwarna hijau. Dan bila centangnya dibuang, semua kembali menjadi putih. Nah, berikutnya untuk tidak lulus. Kita hanya mengubah operator perbandingan ini menjadi lebih kecil. Untuk selnya kita ubah ke H5. Nah, kita gunakan kembali formula yang ada di sini ke dalam sebuah conditional formatting seperti langkah sebelumnya. Saya akan memberikan format untuk siswa yang tidak lulus adalah dengan warna merah ini. Dan untuk applies to-nya, kita gunakan seluruh tabel. Tekan enter. Kita coba dengan memberi centang pada tidak lulus. Oke, ini sudah berfungsi. Nah, berikutnya, kita akan membuat conditional formatting untuk nilai terendah. Kita akan ubah formula di sini. Dengan terlebih dahulu kita uji apakah nilai ini merupakan nilai minimal atau paling kecil dalam data di tabel ini. Jangan lupa berikan tanda dolar di depan huruf D untuk mengunci kolom. Dan di sini kita kunci dengan menekan tombol F4. Kita akan cari yang bernilai true. Oke, di sini ada satu bernama Amir dengan nilai 70. Untuk dapat terhubung dengan checkbox, maka di sini kita tambahkan kembali fungsi N, kurung buka, kita pindah ke akhir, titik koma, kita masukkan sel H6. Jangan lupa, kembali kita kunci sel tersebut. Tekan enter. Nah, ini bernilai false lagi. Kita coba beri tanda centang pada nilai terendah. Sudah benar, di sini bernilai true. Kita masukkan formula ini untuk memasukkan conditional formatting. Kita blok terlebih dahulu. New rule. Use a formula to determine which cells
format. Kita paste di sini. Untuk nilai terendah, kita gunakan warna yang lebih gelap dan font yang lebih tebal. Klik OK. Kita tentukan range-nya untuk seluruh tabel. Tekan Enter. Apply. Dan OK. Kita coba nilai terendah. Baik, ini sudah berfungsi. Selanjutnya, kita ubah min menjadi max untuk mencari nilai tertinggi. Kita ubah terlebih dahulu menjadi H7. Kita cari nilai yang true. Ada 85 nilai paling tinggi dari seluruh nilai yang diperoleh siswa. Kita copy kembali formula ini. Saya akan memberikan huruf yang lebih tebal dan fill-nya menjadi hijau yang lebih gelap ketimbang warna untuk siswa yang lulus saja. Untuk range-nya kita ubah menjadi satu tabel. Klik OK. Kita uji. Oke, kita beri centang semua. Oke, kita sudah berhasil menghubungkan checkbox ini dengan data pada tabel. Nah, jadi kita sudah tidak memerlukan lagi formula yang ada pada kolom E, kita bisa menghapusnya. Namun kita masih membutuhkan nilai pada sel link ini. Namun akan sangat tidak elok jika dalam Excel kita masih terlihat nilai true dan false di sini. Kita bisa menyembunyikannya dengan cara kita blok keempat sel ini, lalu klik kanan, Format Cells. Pada tab Number, kita pilih Custom. Lalu di bagian Type, bagian Type, kita ketikkan tanda titik koma sebanyak 3 kali. Perhatikan, setelah kita menekan tombol OK, apa yang terjadi? Tidak terlihat, tapi nilainya masih ada. Rekan-rekan sekalian, demikian tadi cara untuk meng-highlight beberapa baris sekaligus dengan kriteria tertentu yang bisa kita lakukan dengan mencentang beberapa checkbox sekaligus dengan sangat mudah, dan ini menjadi lebih informatif. Bila mana video ini berguna bagi rekan-rekan sekalian, jangan lupa share ke orang-orang terdekat Anda. Siapa tahu tutorial ini berguna bagi mereka. Terima kasih atas perhatiannya, telah menonton video ini hingga tuntas. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.